Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Tommy. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Bu Dewi punya waktu? Saya ingin membicarakan beberapa hal, Bu Dewi. Bisakah Bu Dewi? Ya kebetulan saya punya free time. Silahkan Pak Tommy, apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Baik Bu Dewi, terima kasih. Jadi begini Bu Dewi, saya ingin sekali memperbaiki diri saya. Jadi anak-anak itu tampak bosan Bu saat belajar bahasa Inggris terutama di kelas. Mereka itu ramai, kadang juga gaduh sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan Bu. Saya khawatir mereka tentang belajar bahasa Inggris itu kurang tertarik begitu Bu. Gitu. Tadi saya dengar Pak Tommy ingin memperbaiki diri dan mengembangkan diri ya. Betul begitu Pak Tommy? Iya, betul Bu. Saya ingin memperbaiki dan mengembangkan diri saya dalam pengajaran bahasa Inggris tentunya begitu. Begitu. Baik Pak Tommy. Saya saya sudah mendengar kalau Pak Tommy itu pengen sekali memperbaiki diri. Nah, menurut Pak Tommy ini, bagaimana sih caranya biar Pak Tommy itu bisa mengajar dengan maksimal? Ya, Bu Dewi, kalau menurut saya pribadi, ya saya itu memang belum maksimal ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu bagaimana supaya mengajar maksimal, saya harus bisa membuat anak-anak itu tertarik dulu Bu. Ya, tentang bahasa Inggris. Kemudian saya juga perlu tanya kepada teman sejawat ya mengenai Iya. ketertarikan siswa di kelas sebelumnya, di guru yang mengajar di kelas sebelumnya begitu Bu. Oke, kalau begitu. Tapi ini saya tadi bercakap-cakap dengan Pak Tommy, saya kok menangkap masih ada rasa khawatir dari diri Pak Tommy karena masih merasa kurang dalam hal pengajaran bahasa Inggris. Apa betul seperti itu Pak Tommy? Iya betul Bu Dewi. Nah, kalau seperti itu, menurut Pak Tommy, apa yang bisa Pak Tommy lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut sehingga dapat mengembangkan diri dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya saya mencoba cari sumber belajar Bu yang saya miliki tentunya yang tersedia di sekolah ataupun saya juga cari referensi dari video-video pembelajaran pengajaran bahasa Inggris yang menarik dan saya juga tanya kepada rekan sejawat tentunya begitu Bu. Oh, nggih, nggih. Saya sudah menangkap nggih tadi Pak Tommy sudah berusaha untuk mencari referensi, kemudian bertanya dengan teman sejawat seperti itu. Nah, menurut Pak Tommy ini bagaimana sih biar lebih dapat mengembangkan diri lagi? Ya, kalau menurut saya selain dari cari referensi ya Bu ya, dari buku-buku yang sudah saya miliki, kemudian saya cari referensi di perpustakaan, saya menonton beberapa video pengajaran bahasa Inggris ya, untuk menambah wawasan itu mungkin saya juga perlu mengembangkan diri melalui ikut pelatihan begitu Bu, dalam pengajaran bahasa Inggris yang lebih berpihak kepada siswa begitu Bu. Iya, iya. Tadi saya tertarik sekali dengan mengikuti banyak pelatihan Pak Tommy. Pak Tommy sudah Iya, mengikuti Bu. pelatihan apa saja kalau saya boleh tahu? Ya, jadi karena saya ingin mengembangkan diri dalam pengajaran bahasa Inggris, saya sudah beberapa mengikuti pelatihan sebetulnya itu untuk selalu meningkatkan kapasitas saya sebagai pengajar, untuk lebih menarik perhatian kepada siswa saya untuk suka dengan pelajaran bahasa Inggris dan ada engagement dengan saya ketika pengajaran bahasa Inggris ya. Itu pelatihannya mengenai pengajaran bahasa Inggris ya secara daring maupun luring gitu. Saya juga turut aktif di KKG, kemudian ada pelatihan secara daring itu ada PKGBI ya Bu ya, pengembangan kompetensi bagi guru bahasa Inggris itu, sama ada dari Simeo Relax itu juga Simo Sikil itu juga ada, Seakil itu juga pernah saya ikuti begitu Bu. Oh, wah, luar biasa sekali ya Pak Tommy ya, udah ikut banyak sekali pelatihan. Namun Pak Tommy ini Ya, seberapa jauh sih Bapak ingin mengembangkan diri dalam pengajaran bahasa Inggris? ya jadi saya ingin mengembangkan pengajaran bahasa Inggris saya ya seterusnya gitu Bu. Jadi agar bisa menjadi
yang ahli ya, yang pakarnya dalam pengajaran bahasa Inggris untuk jenjang SD terutama, karena juga bahasa Inggris kan juga sekarang sudah tercantum ya pada kurikulum Merdeka sebagai muatan yang wajib diajarkan di jenjang SD, baik dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 begitu Bu Dewi. Ya, ya. Luar biasa sekali tadi yang sudah Pak Tommy sampaikan. Nah, baiklah Pak Tommy, menurut Pak Tommy masih ada yang ingin dibicarakan lagi nggak? Ada Bu Dewi, sebetulnya saya tuh ingin berdiskusi mengenai beberapa minggu ini ya, minggu terakhir ini ada hal yang cukup mengganggu saya Bu, begitu. Ada hal yang mengganggu pikiran Pak Tommy. Soal apa itu Pak? Iya, sebetulnya ini Bu, terkait dengan siswa saya Bu, akhirnya itu mereka hasil belajarnya menurun Bu. Gitu. Coba Pak Tommy ceritakan lebih detail lagi tentang masalah yang sedang Pak Tommy hadapi. Ya Bu, jadi begini Bu Dewi, akhir-akhir ini saya itu merasa sibuk dengan kegiatan CGP ya, sehingga saya merasa tidak terhubung dengan peserta didik saya dan saya lihat hasil belajar mereka itu cukup menurun. Maka saya pikir ada hal yang salah mungkin ya dalam diri saya atau mungkin kesibukan saya itu berpengaruh pada cara saya mengajar di kelas kali ya, sehingga komunikasi saya dengan siswa itu kurang erat begitu. Jadi komunikasinya kurang dekat sehingga mereka cara berkomunikasinya dan keterlibatan di kelas pun juga kurang dan itu berdampak pada hasil belajar mereka. Apa mungkin seperti itu ya Bu? Gitu ya. Jadi Pak Tommy berpikir bahwa ada yang salah dengan diri Pak Tommy sehingga mempengaruhi cara mengajar di kelas. Gitu. Iya Bu, saya belum tahu di mana salah saya sebetulnya. Coba kita nanti diskusikan bersama. Kemudian Pak Tommy nanti bisa menemukan solusinya. Baiklah Pak Tommy, bagaimana nih situasinya saat ini? Coba diceritakan lebih jauh lagi. Ya, jadi saya tuh udah mencoba melibatkan siswa saya Bu ya dalam pembelajaran, tapi mereka tuh kurang memperhatikan materi yang saya jelaskan. Kadang ada yang saya jumpa itu beberapa yang mengantuk, terus ada yang memperhatikan tapi fokusnya itu tidak di kelas. Malah mereka mungkin ada yang melamun, ada yang asik sendiri dengan kesibukan mereka, begitu Bu. Sehingga itu saya kadang kewalahan untuk mengontrol mereka dalam engagement di kelas saat pembelajaran berlangsung gitu Bu Dewi. Baiklah, saya mengetahui situasinya sekarang. Nah, dari yang Pak Tommy tadi ceritakan, menurut Pak Tommy nih, apa yang menyebabkan situasi tersebut muncul? Ya apa ya Bu, jadi munculnya itu mungkin karena saya kurang perhatian kali ya Bu ya. Karena faktor tadi saya cukup sibuk dengan tugas-tugas SMP mungkin, kemudian saya juga kurang komunikasi dan interaksi dengan murid-murid saya. Mungkin itu yang menyebabkan mereka kurang perhatian gitu. Mereka capernya, cari perhatiannya dengan sibuk dengan sendirinya, dengan kadang juga tanya-tanya dengan pertanyaan yang random gitu ya Bu ya, di luar konteks Iya. yang materi kita ajarkan, yang materi saya sampaikan gitu. Kadang juga sibuk suka jalan-jalan ataupun lari ke sana kemari begitu. Ada yang melamun begitu Bu. Oh gitu. Itu karena apa? Nah, kalau menurut Pak Tommy nih, tadi kan Pak Tommy sudah mengatakan bahwa bisa saja masalah itu muncul karena Pak Tommy kurang memberikan perhatian dan kurang berinteraksi dengan murid. Nah, andaikan masalah tersebut hilang, menurut Pak Tommy apa yang akan terjadi? Seandainya itu saya berikan perhatian sepenuhnya begitu ya Bu ya, dan saya mencoba menjalin kedekatan dengan siswa-siswa saya ya dengan berkomunikasi lebih intens, mungkin itu akan hilang Bu. Jadi kalau masalah itu hilang, saya lebih bisa mengkondisikan kelas dan anak-anak itu saat pelajaran berlangsung mungkin lebih kondusif, Oh, lebih gitu. tertib gitu. Tidak Iya. ada lagi anak-anak saya yang mengantuk di kelas gitu. Dan mereka jauh lebih memperhatikan apa yang materi saya sampaikan ke mereka. Begitu. Saya setuju sekali dengan apa yang Pak Tommy sampaikan tadi. Nah, menurut Pak Tommy nih, biar hal itu bisa terjadi, apa yang akan Pak Tommy lakukan? Kalau hal itu terjadi ya Bu ya, yang saya lakukan, saya akan cari tahu dulu Bu ya. Jadi prevensi
murid-murid saya belajar, dan saya juga mencoba berbagai macam strategi dan metode pembelajaran yang lebih inovatif mungkin ya, dan lebih menarik dan menyenangkan, yang bisa membuat mereka itu suka dengan pelajaran Begitu. bahasa Misalnya Inggris dan pembelajaran bahasa gitu. oke. Misalnya seperti apa ini Pak Tommy? Misalnya mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran lebih interaktif itu dengan Mmm, apa namanya, strategi pembelajaran yang pakai gambar ya, kemudian pakai Mhm. benda-benda konkret ataupun video, dan bisa melalui aplikasi AI ya, Bu, ya, yang mungkin bisa saya terapkan itu ada Quizizz ya, ataupun Kahoot, ataupun saya bisa mempresentasikan materi lebih menarik menurut mereka menggunakan Canva begitu, Bu, atau lebih gambar-gambar yang lebih menarik bagi mereka begitu, Bu. Oh, wah, luar biasa sekali rencana yang sudah Pak Tommy susun tadi. Eh, ada lagi nggak selain itu caranya, Pak? Mungkin Pak Tommy bisa punya ide lagi? Mungkin ada kali ya, Bu, dari segi apa, interaktif saya kepada siswa, itu mungkin saya akan lebih, eee, apa namanya, menyisihkan waktu ya, Bu, untuk mengajar pemahaman didik saya itu apakah benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya akan membuat diskusi kecil dengan mereka di luar jam pelajaran, dan ketika pelajaran selesai pun juga saya akan minta umpan balik ke mereka, apakah mereka merasa terlibat dalam pembelajaran berlangsung itu dan mereka nyaman dengan proses belajar yang saya lakukan, dan apakah mereka, sudah menguasai materi yang tadi dipelajari begitu, Bu. Wah, iya luar biasa sekali rencana yang sudah Pak Tommy susun. Tadi saya sudah mendengar ada 2 langkah yang bisa Pak Tommy lakukan. Dan saya melihat Pak Tommy sekarang lebih percaya diri dengan rencana tersebut. Itu ide yang sangat bagus Pak Tommy. Berarti ada beberapa rencana yang sudah terfikirkan oleh Pak Tommy. Kemudian kapan sih rencana itu akan dilaksanakan? Ya, Bu, jadi insyaallah ya secepatnya, Bu, dalam waktu dekat ini, saya akan mulai mengimplementasikan rencana yang sudah saya canangkan itu, dan saya akan mencoba menerapkan satu persatu, mulai dari memikirkan dan membuat strategi pembelajaran, dan membuat, bahan-bahan ajar yang, lebih menarik ya, menggunakan teks multimodal juga. Nah, itu juga akan membuat mereka lebih tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris tentunya. Begitu, Oke. Bu. Dan saya juga pasti meminta umpan balik ke mereka, apakah ada yang perlu ditingkatkan ya dengan pengajaran bahasa Inggris ke depannya, begitu, Bu. Iya, saya setuju sekali dengan umpan balik tersebut Pak Tommy. Itu memang penting untuk kita bisa mengetahui dan mengimprove nanti apa yang harus diperbaiki. Nah, sekarang menurut Pak Tommy ini apa yang bisa kita simpulkan tentang diskusi kita pada kesempatan kali ini? Ya, jadi yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini, dari sesi coaching ya, saya minta saran dan, apa namanya, titik terang ya dari masalah yang saya sampaikan ke Bu Dewi ini. Saya perlu menilai ya cara mengajar saya secara, apa namanya, berkala begitu ya, Bu. Saya melakukan penyesuaian seperlunya, saya juga harus, merefleksikan ya apa yang sudah saya lakukan dalam pengajaran bahasa Inggris, supaya kompetensi mengajar saya selalu meningkat, dan nilai-nilai siswa yang saya ampu itu selalu meningkat dari hari ke hari, sehingga hasil belajar sesuai dengan CP pada materi itu bisa benar-benar tercapai dengan maksimal, begitu, Bu Dewi. Oke, baiklah. Saya rasa saya sudah cukup mendengar tadi permasalahan Pak Tommy, kemudian bagaimana Pak Tommy menggali ide untuk menyelesaikan masalah tadi. Luar biasa sekali. Saya rasa cukup Terima untuk kasih. diskusi kita hari ini. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Tommy. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Oke, semoga lancar semuanya Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bu Dewi. Oke, sama-sama.